Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, saya mau membagikan sebuah renungan pada pagi hari ini. Berkat dari hikmat. Jadi kalau berbicara berkat, kita pastinya menikmati ya setiap anugerah yang Tuhan berikan, baik secara materi, kesehatan, apapun itu, kita pasti mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita tahu seperti di tempat ini ada laut, ada hamparan pasir, ada savana, kita bisa menikmati keindahan Tuhan berupa keindahan alam yang begitu mempesona. Kalau kita tahu, sesungguhnya berkat itu berasal dari hikmat. Apabila kita bijaksana dalam mengelolanya, maka berkat Tuhan itu akan mengalir. Baik dari kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan secara aktivitas kita sehari-hari, berkat Tuhan itu pasti mengalir. Nah, kalau kita berbicara berkat dari hikmat, kita perlu membukanya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Mari kita baca firman Tuhan ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Loncat ke ayatnya yang ke-29. Di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kalau kita ketahui bahwa segala isi yang ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, tumbuh-tumbuhan dan segala binatang dan burung yang ada di udara, semuanya membutuhkan yang namanya tumbuhan. Jadi alam ini dibentuk hijau sedemikian rupa indahnya, bukan dari segi estetika saja, tapi manfaatnya bagi kita apa? Ya makanan, biji-bijian. Burung di udara juga membutuhkan yang namanya biji-bijian. Makanan mereka adalah biji-bijian. Juga sayur-sayuran, buah-buahan, kita juga mengkonsumsinya sebagai kebutuhan sehari-hari kita. Vitamin, mineral bagi kesehatan kita. Jadi kita tentunya sudah diciptakan Tuhan untuk menikmati bumi ini. Jadi berkat itu timbul dari hikmat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjaga dan melestarikan alam ini, maka kita akan menikmatinya. Kita juga bisa baca di dalam Amsal 3 ayat yang pertama. Dan di situ juga saya mengambil judul firman Tuhan, berkat dari hikmat. Di sana dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kalau kita tadi melihat firman di awal, di dalam kitab Kejadian, kita diciptakan untuk menikmati tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, sayuran juga buah-buahan, kita menikmatinya di situ. Juga bagaimana binatang yang ada di darat, di laut, dan juga yang ada di udara, mereka menikmati tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam Amsal ini kita harus memperhatikan ajaran Tuhan, firman Tuhan. Di dalam Amsal ketiga ayat yang pertama ini, kita harus memelihara perintah Tuhan. Kita harus melestarikan alam ini. Tentunya manusia sadar. Sekarang ini banyak manusia
memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Peperangan terjadi di mana-mana. Konsekuensinya alam rusak. Ya, kita percaya bahwa anak-anak Tuhan kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di kota masing-masing, menjadi orang-orang yang berpengaruh. Maka di situ ditimbulkanlah seorang pemimpin-pemimpin, dilahirkanlah pemimpin-pemimpin. Itulah yang firman Tuhan harapkan untuk manusia di kemudian hari ke depannya. Kita juga baca di dalam Amsal 3 ayat yang 19 sampai 22. Di sana dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, kita ya, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Ini nasihat Tuhan kepada setiap kita. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ya, firman Tuhan ini cukup jelas. Ketika kita memelihara, kita melestarikan alam, maka semua apa yang dihasilkan oleh alam ini akan menjadi perhiasan. Maksudnya perhiasan itu ya kehidupan bagi kita. Perhiasan itu barang yang mulia. Tentunya barang yang mulia itu harus kita jaga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah kita merusak alam. Apabila banyak terjadi perusakan alam, mari kita mulai menjaga, melestarikan alam ini dari hal yang sederhana. Mungkin ada sampah yang berserakan di sekitar area kita. Ya, mari kita sama-sama yuk bersihkan di area lingkungan rumah kita, di gereja. Mungkin anak-anak yang lagi studi SMP, SMA, kuliah, yuk di tempat studi kalian ya, kita harus membersihkan dari hal yang sederhana, membersihkan sampah. Seperti itu. Ya, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan mengingatkan buat kita semua, biarlah berkat yang kita terima ini semuanya berasal dari hikmat pengetahuan akan firman Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati.